Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa di balik sosok dewa petir Thor, Chris Hemsworth menyimpan luka batin yang tak pernah terobati hingga kini. Di puncak ketenarannya, ketika dunia memujanya sebagai salah satu aktor Marvel paling dicintai, Chris justru memikul rahasia gelap yang sengaja ia sembunyikan dari sorotan kamera. Banyak yang tahu ia adalah pria keluarga yang hangat, suami setia, dan ayah 3 anak yang sempurna di mata publik. Tapi sedikit yang berani mengungkap sisi gelap kehidupannya sebelum cahaya Hollywood menjemputnya. Dulu, jauh sebelum berotot kekar dan karirnya melejit, Chris pernah berkali-kali gagal audisi, hidup di kamar apartemen sempit, dan harus meminjam uang hanya untuk makan. Namun, cobaan terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan tekanan batin karena rahasia keluarga yang nyaris menghancurkan kepercayaan dirinya. Dalam satu wawancara langka, ia pernah mengaku bahwa ada momen di mana ia ingin menyerah total pada mimpi besarnya dan kembali ke Australia sebagai peternak sapi seperti ayahnya. Rahasia lain yang lebih mengguncang adalah bagaimana ia harus berjuang melawan rasa takut akan kehilangan segalanya, terutama setelah mengetahui risiko genetik penyakit yang bisa merenggut ingatannya kapan saja. Semua tekanan itu membentuk Chris menjadi pribadi yang penuh kontradiksi, bintang film aksi yang tampak tak terkalahkan di layar, tetapi rapuh di balik pintu rumahnya sendiri. Dalam video ini, rahasia selebriti akan menyingkap satu persatu fakta mengejutkan, konflik batin, dan cerita pahit yang selama ini terkunci rapat di balik senyum memesona Chris Hemsworth. Bersiaplah, karena setelah ini, kalian akan melihat Thor dengan cara yang benar-benar berbeda. Chris Hemsworth lahir pada tanggal 11 Agustus 1983 di Melbourne, Australia. Banyak orang mengenalnya sebagai aktor dengan senyum menawan dan tubuh atletis yang membuat jutaan penggemar jatuh hati. Tapi di kampung halamannya, Chris hanyalah anak kedua dari 3 bersaudara keluarga Hemsworth yang sederhana. Ayahnya, Craig Hemsworth, adalah penasihat layanan sosial, sedangkan ibunya, Leonie, seorang guru bahasa Inggris. Mereka tidak kaya, tetapi mengajarkan pada ketiga putranya untuk bekerja keras sejak kecil. Chris tumbuh di wilayah outback Australia yang keras. Bersama kedua saudaranya, Luke dan Liam Hemsworth, mereka bermain di padang rumput, menggembala ternak, dan belajar hidup mandiri tanpa banyak kemewahan. Masa kecil inilah yang diam-diam menanamkan dalam diri Chris sikap tangguh, meskipun sebenarnya, di hatinya, ia selalu memendam keinginan untuk terkenal. Sejak remaja, Chris bercita-cita menjadi aktor terkenal, terinspirasi dari film-film petualangan yang ditontonnya di TV hitam putih di rumah kayu mereka. Namun, jalan menuju Hollywood sama sekali tidak mulus. Chris harus melewati puluhan audisi yang berakhir dengan penolakan memalukan. Salah satu momen paling memukul adalah ketika ia gagal total dalam audisi untuk peran dalam serial terkenal, Home and Away. Alih-alih patah arang, ia justru kembali mencoba, dan akhirnya diterima meski hanya sebagai pemeran pendukung. Disitulah benih ketenarannya mulai tumbuh. Namun, ketika semua orang berpikir keberuntungan akhirnya berpihak padanya, Chris justru menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Pindah dari Australia ke Hollywood berarti meninggalkan keluarga yang sangat ia cintai. Dalam beberapa wawancara, Chris dengan jujur pernah berkata bahwa jarak dengan keluarga adalah salah satu harga termahal yang harus ia bayar untuk menjadi bintang film dunia. Di Hollywood, persaingan tidak hanya keras, tetapi juga penuh jebakan. Chris yang kala itu belum punya nama besar harus bersaing dengan aktor-aktor top yang memiliki koneksi kuat di industri film Amerika. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan tidur di sofa teman, mengandalkan sisa uang tabungan, dan menahan lapar agar tetap bertahan. Banyak rumor beredar bahwa Chris bahkan hampir kembali ke Australia karena frustrasi, namun rasa tanggung jawab untuk membanggakan keluarga membuatnya bertahan. Puncak dari semua kerja kerasnya terjadi ketika ia mengikuti audisi untuk peran yang mengubah hidupnya selamanya, Thor, sang dewa petir. Lucunya, pada awalnya Chris gagal mendapatkan peran ini. Sutradara dan tim casting justru lebih tertarik pada adiknya, Liam Hemsworth. Namun, entah karena takdir atau kegigihan luar biasa, Chris kembali mencoba audisi kedua dan berhasil memukau sutradara Kenneth Branagh dengan karisma maskulin dan selera humor yang natural. Sejak itulah nama Chris Hemsworth melejit bak roket. Ia mendadak jadi idola dunia. Wajahnya muncul di poster film di seluruh dunia, dan pundi-pundi uang mengalir deras. Tapi, ironisnya, di balik semua kilau gemerlap, Chris harus menghadapi tekanan popularitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jadwal syuting super padat, ekspektasi fisik untuk terus tampil prima, dan gosip selebriti yang terus mengejar membuatnya nyaris kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Yang lebih memilukan, di puncak karirnya, Chris menerima kabar mengejutkan dari tes DNA pribadinya. Ia memiliki risiko genetik tinggi terkena Alzheimer.
Bagi seseorang yang pekerjaannya sangat bergantung pada memori, dialog, dan ekspresi, ancaman kehilangan ingatan bagaikan hukuman mati perlahan. Dalam sebuah dokumenter yang dirilis Disney, Chris sendiri tampak tertegun ketika dokter memberitahunya. Ia mencoba menutupi kecemasan di depan kamera, tetapi bagi orang-orang terdekat, ketakutannya itu nyata dan menghantui setiap malam. Walaupun semua tekanan ini seolah siap merobohkannya, Chris tetap mencoba tampil sebagai sosok suami dan ayah yang sempurna. Ia memilih menetap di Byron Bay, jauh dari hiruk-pikuk Hollywood, demi membesarkan anak-anaknya dalam suasana yang mirip dengan masa kecilnya di Outback. Tetapi banyak orang dalam lingkaran selebriti Hollywood berbisik bahwa Chris sering merasa terasing, seolah ia hidup di dua dunia. Satu dunia sebagai dewa Thor yang tak terkalahkan, satu dunia lain sebagai pria rapuh yang takut akan kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Bagaimana rahasia ini membentuk karir dan kehidupannya ke depan? Bagaimana keluarga dan publik merespons fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi rapat? Semua akan kita telusuri dalam bagian selanjutnya. Bagi banyak orang, kisah Chris Hemsworth tampak seperti dongeng modern. Seorang anak petani sapi dari Australia yang menjelma menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Hollywood. Namun di balik layar, perjalanan ini jauh lebih berduri daripada yang pernah ia ungkap di depan media. Setelah resmi mengenakan palung Mjolnir dan menjadi Thor di film Marvel pada 2011, Chris tak butuh waktu lama untuk memikat hati jutaan penonton di seluruh dunia. Bayaran per filmnya melonjak drastis, ia diundang ke acara-acara bergengsi, dan namanya mulai disejajarkan dengan ikon Hollywood seperti Robert Downey Jr. dan Chris Evans. Namun, popularitas yang meledak justru menjerat Chris dalam lingkaran tekanan psikologis yang diam-diam menggerogoti mentalnya. Untuk menjaga peran Thor tetap meyakinkan, Chris harus menjaga tubuhnya dalam kondisi sempurna. Ia menjalani rutinitas latihan brutal setiap hari, diet ketat, dan pengawasan nutrisi tanpa henti. Ada satu periode di mana ia harus mengkonsumsi lebih dari 6.000 kalori per hari hanya untuk menambah massa otot. Ini bukan sekadar latihan fisik, tapi juga siksaan mental. Dalam beberapa wawancara, Chris mengakui bahwa ia pernah merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, melainkan milik publik dan produser film. Titik balik terberat datang saat syuting film Thor: The Dark World. Di tengah jadwal syuting yang melelahkan, Chris menerima kabar bahwa ayahnya jatuh sakit parah. Ia berada ribuan mil jauhnya dari rumah, terjebak di lokasi syuting, sementara pikirannya hanya ingin pulang. Dilema antara tanggung jawab profesional dan panggilan hati sebagai anak menghantamnya keras. Banyak kru film menceritakan betapa Chris beberapa kali harus memotong adegan hanya karena emosinya tak terkendali. Setelah melewati masa sulit itu, karir Chris semakin naik. Ia dipercaya membintangi berbagai film box office seperti Rush, In the Heart of the Sea, dan tentu saja saga Avengers. Namun, di balik sorak-sorai penonton dan pujian kritikus, rumor mulai beredar bahwa Chris merasa terjebak di balik citra Thor. Banyak tawaran film serius dan drama ditolak oleh studio karena publik hanya ingin melihat Chris sebagai pahlawan super dengan otot baja. Ini menjadi beban tersendiri, seolah bakat aktingnya dikurung dalam satu karakter saja. Puncak frustrasi ini meledak saat ia nyaris menolak kembali memerankan Thor dalam Thor: Ragnarok. Ia merasa cerita karakter Thor sudah stagnan, dan ia pun jenuh dengan ekspektasi yang sama dari penonton. Untungnya, sutradara Taika Waititi berhasil meyakinkan Chris dengan pendekatan baru, menjadikan Thor lebih humoris dan segar. Film itu pun sukses besar dan kembali mendongkrak pamor Chris, tetapi di balik senyum di karpet merah, tekanan untuk terus mempertahankan standar itu semakin mencekik. Bersamaan dengan itu, muncul rumor tak sedap soal ketegangan antara Chris dengan beberapa bintang Marvel lainnya. Meskipun publik jarang mendengar kabar konflik, beberapa sumber dalam menyebutkan bahwa perbedaan pandangan kreatif sempat membuat suasana di lokasi syuting tegang. Chris, yang dikenal pendiam dan enggan terlibat drama, memilih menutup rapat mulutnya soal rumor ini. Namun, orang dalam Marvel tahu bahwa hubungan antara aktor super ini tidak selalu seharmonis di layar. Di ranah pribadi, badai lain datang menghantamnya. Meski ia selalu tampil mesra dengan sang istri, Elsa Pataky, beberapa media gosip menulis tentang perselisihan rumah tangga mereka akibat jadwal syuting yang menyita hampir seluruh waktu Chris. Elsa, seorang aktris Spanyol, sempat diwawancarai dan mengakui bahwa membangun keluarga bahagia dengan aktor setingkat Chris bukan perkara mudah. Mereka beberapa kali terpisah berbulan-bulan, dan rumor perceraian sempat berhembus kencang. Di satu sisi, Chris berusaha keras menjaga citra keluarga harmonis demi ketenaran dan sponsor besar yang mengitarinya. Di sisi lain, tekanan untuk menjadi suami ideal, ayah teladan, sekaligus superhero di layar menuntut lebih dari sekadar tenaga.
Teman dekatnya pernah mengatakan bahwa Chris sering mengurung diri berjam-jam di gym, bukan hanya untuk latihan, tetapi untuk meredam stres dan kecemasan. Setelah semua pasang surut ini, pukulan telak datang ketika ia memutuskan melakukan tes DNA untuk sebuah dokumenter kesehatan. Hasilnya yang mengejutkan bahwa ia memiliki risiko genetik tinggi terkena Alzheimer membuat Chris goyah. Beberapa rekan kerja mengatakan bahwa Chris mulai menolak proyek film besar, membatasi jadwal syuting, dan menghabiskan lebih banyak waktu di Byron Bay bersama keluarga. Ia takut suatu hari akan lupa dialog, lupa peran, dan yang paling mengerikan, lupa siapa dirinya sendiri. Bagaimana Chris berusaha bangkit dari bayang-bayang penyakit mematikan dan tekanan industri film yang tak pernah tidur ini? Dan bagaimana media serta publik bereaksi ketika rahasia terbesarnya akhirnya terungkap ke dunia? Semuanya akan kita telusuri di bagian selanjutnya. Hari itu seharusnya menjadi momen membanggakan dalam hidup Chris Hemsworth. Ia berdiri di lokasi syuting sebuah dokumenter besar tentang kebugaran dan umur panjang, disponsori oleh Disney. Dengan kamera yang siap merekam setiap ekspresi, dokter ahli genetika membisikkan hasil tes DNA di telinganya. Dalam sekejap, senyum maskulin Thor lenyap dari wajah Chris. Sebuah fakta menghantamnya lebih keras daripada palung Mjolnir. Di dalam darahnya mengalir gen Alzheimer, penyakit mematikan yang perlahan merenggut memori penderitanya sedikit demi sedikit. Bagi aktor lain, ini mungkin hanya kabar buruk. Tapi bagi Chris, ini adalah ancaman nyata bagi identitasnya, karirnya, dan segalanya yang telah ia bangun. Banyak orang terdekat yang sempat mendengar isakan pelan di ruang ganti setelah kamera dimatikan. Chris, sang dewa petir tak terkalahkan di layar lebar, ternyata manusia rapuh yang ketakutan kehilangan kenangan tentang orang-orang tercinta. Berita ini bukan hanya mengguncang dirinya sendiri, tetapi juga menimbulkan kehebohan di kalangan kru produksi Marvel. Beberapa sumber dalam mengatakan bahwa jadwal syuting film-film Marvel mendatang sempat direvisi secara diam-diam, untuk menyesuaikan kondisi Chris. Ia menolak disebut sakit, tetapi mulai membatasi waktu di lokasi syuting dan memperbanyak cuti keluarga. Elsa Pataky, sang istri, pernah berkata dalam wawancara majalah Spanyol bahwa saat itu ia dan Chris kerap bertengkar, bukan karena masalah perselingkuhan seperti yang digosipkan tabloid, tetapi karena Elsa khawatir Chris memaksakan diri tampil sempurna demi tuntutan studio. Elsa meminta Chris berhenti sejenak dan menikmati hidup. Namun bagi Chris, menjauh dari kamera berarti menghadapi ketakutan terbesar, kehilangan panggung yang telah memberinya segalanya. Di balik gemerlap premier film dan wawancara ceria di talk show, Chris menjalani hidup yang penuh kewaspadaan. Ia mulai rutin melakukan latihan otak, meditasi, dan menghindari alkohol demi memperlambat potensi serangan Alzheimer. Teman-teman dekatnya menceritakan betapa obsesifnya Chris menjaga pola hidup sehat. Ia menolak pesta larut malam, membatasi pergaulan di klub eksklusif Hollywood, bahkan sering pulang lebih cepat hanya untuk membaca buku atau bermain puzzle demi melatih memori. Sayangnya, media tidak selalu peduli pada sisi manusiawi sang aktor. Ketika kabar risiko Alzheimer bocor ke publik, banyak headline sensasional bermunculan. Thor akan kehilangan ingatannya. Chris Hemsworth takut jadi beban keluarga. Beberapa portal gosip memelintir cerita demi klik dan iklan. Para penggemar terbelah antara simpati mendalam dan rasa penasaran berlebihan. Banyak yang meragukan masa depan karirnya, sebagian menuding ini hanya trik promosi film dokumenter. Di momen paling rapuh inilah, Chris menunjukkan sisi paling jujur dirinya. Dalam satu wawancara mendalam dengan majalah Vanity Fair, Chris berkata dengan suara pelan, "Saya ingin bertemu cucu saya suatu hari nanti dan mengenali wajah mereka. Itulah yang membuat saya takut setiap malam." Pernyataan sederhana itu menampar jutaan orang yang terbiasa melihatnya hanya sebagai pahlawan super. Syuting film, Thor, Love and Thunder, menjadi salah satu fase paling emosional. Di balik lelucon kocak Thor versi Taika Waititi, banyak adegan di lokasi syuting yang memperlihatkan Chris kerap termenung di kursi makeup. Beberapa kru membisikkan bahwa Chris tampak sering berdiri lama di depan cermin, seolah ingin menghafal setiap garis wajahnya sendiri seolah takut suatu hari cermin tak lagi memberitahu siapa dirinya. Publik Hollywood, yang biasanya cepat bosan dan kejam, justru memberi dukungan luar biasa. Tagar "We Love You Chris" sempat trending, para fans menulis ribuan surat dukungan. Bahkan beberapa organisasi Alzheimer di Australia dan Amerika mengundang Chris untuk menjadi juru bicara. Meski menolak banyak tawaran demi menjaga privasi keluarga, Chris secara diam-diam mendonasikan sebagian pendapatannya untuk riset Alzheimer, sebuah tindakan yang hanya diketahui orang dalam. Namun, tekanan industri film tak pernah benar-benar berhenti. Beberapa produser khawatir Chris tak bisa lagi mengingat dialog panjang atau jadwal padat. Gosip bahwa Marvel perlahan menyiapkan penerus Thor mulai berembus di kalangan fanbase.
Chris menanggapinya dengan senyum getir. Tetapi Elsa tahu di rumah, Chris kerap bergumam sendiri untuk memastikan memorinya masih bekerja. Dalam satu kesempatan langka, paparazzi berhasil memotret Chris tengah menangis di balkon rumahnya di Byron Bay, sambil memeluk salah satu anaknya erat-erat. Foto itu viral, memancing simpati, tetapi juga menambah luka batin karena privasinya kembali dirampas publik. Meski demikian, orang-orang terdekat bersaksi bahwa Chris sekarang adalah Chris yang lebih manusiawi. Ia membuang citra bintang arogan, lebih sering tertawa lepas, menghabiskan waktu di pantai, bermain surfing, dan memancing seperti masa kecilnya. Bagi Chris, setiap detik ingatan yang tersisa adalah harta paling berharga, lebih berharga dari trofi box office atau kontrak jutaan dolar. Cerita nyata di balik nama besar Chris Hemsworth adalah cerita tentang ketangguhan seorang pria biasa yang di mata dunia tampak sempurna. Tetapi di balik pintu rumahnya, ia hanyalah manusia yang berjuang mempertahankan sisa kenangan. Bagaimana publik, media, dan para penggemarnya menilai perjuangan ini? Semua akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jika menilai Chris Hemsworth hanya dari otot kekar dan senyum mematikan, maka kita semua sudah tertipu oleh kemasan Hollywood. Rahasia selebriti melihat Chris bukan sekadar bintang layar lebar dengan julukan Dewa Petir, tetapi juga seorang pria yang terpaksa memikul beban popularitas, ekspektasi global, dan ketakutan pribadi yang nyaris menghancurkan dirinya. Di balik kilau karpet merah dan kilatan blitz paparazzi, Chris menunjukkan sebuah sisi manusia yang tidak banyak selebriti mau perlihatkan. Sisi rapuh yang penuh keraguan, rasa takut kehilangan keluarga, dan kecemasan akan penyakit mematikan yang bisa merenggut jati dirinya kapan saja. Banyak bintang memilih menutup rapat aib atau kelemahan mereka. Namun Chris, dengan caranya sendiri, perlahan membuka lapisan topeng Thor dan memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Bagi industri film, kehadiran Chris Hemsworth adalah jackpot. Ia bagaikan emas hidup yang menjamin box office meledak, sponsor berebut menempel, dan studio rela menggelontorkan jutaan dolar untuk mengamankan jadwal syutingnya. Namun bagi rahasia selebriti, semua angka dan kontrak mahal itu tidak ada artinya jika di baliknya tersembunyi jiwa yang kesepian, terus berperang dengan bayangan penyakit yang mengintai di sudut otaknya. Banyak orang mencemooh bahwa aktor sekelas Chris hidupnya serba mudah, rumah mewah di tepi pantai Byron Bay, mobil sport, jet pribadi, dan keluarga cantik. Tapi sedikit yang tahu bahwa semua kemewahan itu tidak bisa memberikan kepastian bahwa ia akan selalu ingat nama anaknya, tawa Elsa, atau kata-kata sederhana yang membuatnya jatuh cinta pertama kali. Inilah tragedi diam-diam seorang pria yang di atas kertas punya segalanya, tapi di balik tirai, justru ketakutan kehilangan hal-hal paling sederhana yang membuatnya manusia. Rahasia selebriti percaya, ketulusan Chris dalam membuka cerita kelamnya bukan sekadar sensasi murahan. Ini adalah panggilan sunyi untuk penonton di seluruh dunia bahwa di balik dunia gemerlap selebriti, ada cerita getir yang jarang disentuh media. Chris mengajarkan kita tentang keberanian bukan hanya di medan perang fiksi bersama Avengers, tetapi keberanian menghadapi musuh yang lebih nyata, waktu dan kehilangan memori. Sebagai penonton, kita seringkali lupa bahwa para aktor pun manusia. Kita menuntut mereka sempurna, kuat, lucu, tampan, dan tidak pernah jatuh. Kita menilai mereka hanya dari film yang sukses atau gagal, tanpa mau tahu air mata yang mungkin jatuh di balik pintu trailer syuting. Melalui kisah Chris Hemsworth ini, rahasia selebriti ingin mengingatkan kita semua. Di balik superhero favoritmu, selalu ada manusia biasa yang terkadang menangis, takut, dan rindu pulang. Sekarang, setelah mengetahui semua rahasia yang selama ini tersembunyi, kami ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu melihat Chris Hemsworth dengan cara yang sama seperti dulu? Apakah kamu percaya dia akan terus bertahan di puncak karirnya meskipun bayang-bayang Alzheimer mengintai setiap langkah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, kata-katamu akan menjadi kekuatan bagi Chris dan keluarganya untuk terus melawan ketakutan terbesar mereka. Dan jika kamu punya cerita selebriti lain yang ingin dibongkar rahasia selebriti, beritahu kami. Karena di sini, tidak ada rahasia yang benar-benar terkunci selamanya. Jika kita menutup mata sejenak, membayangkan suara denting ombak di Byron Bay, di sanalah Chris Hemsworth kini berdiri. Bukan di studio Marvel, bukan di panggung premier, tetapi di beranda rumah kayu sederhana yang ia bangun jauh dari hiruk-pikuk Hollywood. Di sana, Chris bukan Thor. Ia hanya seorang ayah, suami, dan anak lelaki yang dulu pernah bermimpi menaklukkan dunia dengan senyum dan palu raksasa. Dalam kesunyian pantai, kadang-kadang ia menggendong anak-anaknya menatap langit biru Australia, berdoa dalam hati agar suatu hari, jika semua ingatan memudar, setidaknya suara tawa mereka masih tertinggal di sudut pikirannya yang terdalam. Kita, publik, mungkin hanya melihat poster filmnya terpampang di bioskop, tetapi di detik yang sama,
Chris sedang berjuang mempertahankan serpihan kenangan agar tetap hidup. Ada orang yang berkata, bintang film lahir dan mati di layar lebar. Namun, untuk Chris Hemsworth, bintang sejati justru bersinar paling terang saat layar padam dan sorot lampu mati. Ia tidak pernah meminta dunia menaruh simpati padanya. Ia hanya ingin diingat sebagai seorang pria yang mencintai keluarganya lebih dari apapun, bahkan lebih dari ketenaran yang membesarkan namanya. Banyak rahasia selebriti yang akhirnya hilang ditelan waktu. Skandal muncul, meredup, lalu digantikan oleh gosip baru. Namun ada beberapa cerita yang tidak pernah benar-benar mati, karena cerita itu menempel di hati orang-orang yang pernah mencintainya di puncak dan tetap bertahan di sisinya saat ia jatuh. Chris Hemsworth adalah salah satu cerita langka itu. Rahasia selebriti percaya, di balik setiap gelak tawa penonton saat Thor melontarkan lelucon konyol atau mengayunkan Mjolnir, selalu ada fragmen kecil dari Chris yang berusaha mengingat apa artinya menjadi manusia. Kita beruntung pernah melihatnya beraksi di layar perak, tetapi lebih beruntung lagi karena hari ini kita tahu, di balik palu petir, ada hati yang begitu rapuh dan indah. Beberapa cerita memang tak pernah ditakdirkan untuk diketahui banyak orang. Tapi sekarang, kalian sudah tahu. Dan suatu hari nanti, entah di film mana, di momen apa, ketika Thor kembali berdiri di medan perang, ingatlah bahwa di balik baju zirah sang dewa petir, masih ada Chris Hemsworth, pria dari tanah Outback yang masih berusaha mengingat siapa dirinya.